Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali walau virtual ya. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa bertemu, berbicara tentang ayat-ayat Allah yang pada saat ini saya akan berbagi tentang takabur. Apa sih itu takabur? Ya, takabur itu adalah seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu dirasa lebih muda atau lebih rendah kedudukannya dibandingkan dirinya. Gitu ya. Takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya merasa memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Selalu merasa dirinya paling lebih dibandingkan orang lain. Ya. Tentunya takabur ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah taala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, aku azab dia. Tentunya hadis tersebut menegaskan bahwa jika seseorang yang memiliki sifat takabur sesungguhnya telah mengambil atau merampas pakaian Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, takabur adalah sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia, apapun yang dimilikinya dan posisi atau jabatannya. Ya, contohnya mungkin ya untuk yang orang-orang yang memiliki sifat takabur ini sudah diceritakan sejak dahulu kala ya. Contohnya itu Fir'aun. Ini bisa disebut orang yang takabur karena merasa dirinya lebih dari Nabi Musa ya. Pada saat itu Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun agar mengesahkan Allah, tapi tidak mau. Apalah Nabi Musa itu? Musa adalah hanya rakyat biasa ya, yang itu kalau nggak salah itu ya anak angkatnya Fir'aun ya. Untuk apa aku harus mengikuti Musa? Aku ini seorang raja besar. Aku raja terkenal, raja yang kuat. Jadi untuk apa aku mengikuti Musa? Kemudian kita lihat lagi Raja Namrud. Mana mau aku ikuti Ibrahim? Siapa itu Ibrahim? Hanya rakyat jelata. Nah itu merasa Raja Namrud itu raja besar ya. Dia tidak mau mengikuti apa kata Nabi Ibrahim. Begitu juga itu ya pamannya Nabi ya, Abu Lahab ya. Mana mau aku harus mengikuti Muhammad. Muhammad itu lebih muda dari aku. Dia keponakanku. Kenapa harus ikut dia? Nah seperti itu. Mereka itulah contoh-contoh orang yang takabur ya. Nah mudah-mudahan kita tidak mengikuti seperti mereka ya. Nah apa sih sebenarnya ciri-ciri sifat takabur ya ibu-ibu? Terlihat angkuh katanya begitu ya. Ya. Ada dalam Quran surat Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh
Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian apa? Selalu ingin menjatuhkan orang lain. Ya, semoga kita tidak memiliki sifat seperti ini ya. Begitu selalu ingin menjatuhkan orang lain, merasa dirinya lebih dari orang lain. Kemudian apa sih akibatnya kalau kita punya sifat takabur? Katanya yang pertama nih ibu-ibu ya, bahwa takabur bisa menghalangi masuk surga. Ya tentunya ya. Katanya ada dampak lain selain menghalangi masuk surga. Terhalang dari mendapatkan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terkunci hatinya ya, seperti itu, mendapatkan kehinaan dan siksaan akhirat. Ya sebenarnya sih bukan nanti di akhir saja ya, kita lihat bagaimana siksa di dunia itu, seperti Firaun ditenggelamkan ya di laut ya oleh Allah, dan jasadnya sampai sekarang masih ada ya. Kemudian bagaimana rasa sakitnya Raja Namrud ya, hanya dengan binatang kecil ya masuk ke kepalanya itu dia bisa mati ya. Kemudian bagaimana sih cara menghindari sifat takabur ini? Yaitu menumbuhkan rasa keimanan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bersikap tawadu atau rendah hati. Kemudian harus saling menghormati. Kemudian apalagi memahami kekurangan dan kelemahan diri kita ya. Terus dalam urusan duniawi selalu melihat ke bawah. Tapi hati-hati ibu-ibu ya, jangan lihat ke bawah terus. Iya kalau menemukan uang kita seneng, tapi kalau tiba-tiba tabrakan sama orang atau kepentok sama tiang, wah kan jadi benjol nih kepala, jadi pusing ya. Nah maksudnya ini adalah ya bahwa lihat ke bawah, bahwa misalnya kalau kita memang sudah pintar ya pasti di atas kita ada yang lebih pintar. Misalnya kita kaya, pasti di atas kita ada yang lebih kaya, begitu ya. Jadi lihat saja bahwa banyak sekali yang masih ya seperti itulah tadi yang saya katakan ya. Kemudian membiasakan diri untuk selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya lagi kepada kita. Kemudian mengendalikan diri dari emosi dan hal-hal yang dapat memunculkan sikap membanggakan diri atau sombong, bahwa kita tidak punya apa-apa, semua adalah titipan dari Allah. Ya, mungkin harus seperti itu. Harus selalu istighfar, selalu memuji Allah, ya. Kita tidak punya apa-apa. Semua ini adalah kepunyaan Allah yang akan kembali kepada Allah semuanya. Semoga kita semua ya ibu-ibu bertambah keimanan kita. Ya, kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin untuk kali ini cukup sekian saja ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan tadi ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.